biar isi hatinya Tuhan itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biar gak cuma kami yang bisa merasakan buah itu Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kami boleh merasakan buah yang sama. Yesus, kami rindukan Tuhan, kami boleh bertumbuh bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, biar isi hatinya Tuhan yang boleh disampaikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur dan excited untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, thank you banget. Shalom, sekali lagi shalom. Oke, thank you banget sekali lagi. Saya mewakili SGN juga mengucapkan thank you banget buat welcome-nya, untuk kepercayaannya untuk kita bisa melayani tempat ini dari SGN. Saya rindu kita kos kiri kanannya dong bilang kita satu keluarga loh. Kita satu keluarga loh. Yes. Oke. Oh ya, sebelumnya saya minta izin saya buka maskernya. Soalnya tadi agak napas saya. Oke. Ya, kita akan bahas tentang satu hal, yaitu tentang pacaran beda agama. Bilang kiri kanannya pacaran beda agama. Nah, sebelum kita mulai, tapi saya akan mulai dengan poin ini dulu ya. Sebelum kita mulai, saya akan mulai dengan poin ini dulu ya. Saya mau tekankan kepada kita semua, dan saya berharap kita semua sepakat bahwa pacaran beda agama itu nggak ada yang betul. Setuju? Kenapa? Oke, ini akan kita bahas. Saya sedikit ubah judulnya. Saya ubah menjadi kata no compromise. Karena ini nggak boleh ditoleransi. Karena apa sih? Yuk kita mau bahas. Tuhan nggak pernah mengajarkan bahwa pacaran beda agama itu diperbolehkan. Kenapa? Kita buka di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Dengan tegas Tuhan bilang kayak gini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dengan jelas Tuhan dari awal sudah melarang yang namanya beda keyakinan itu menjalin hubungan. Kenapa sih Tuhan harus melarang dengan tegas seperti ini? Boleh next? Karena 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk apa? Dapat merusak kebiasaan yang baik. Kita sama-sama tahu dari setiap tindakan, action itu akan melahirkan yang namanya apa? Habit, kebiasaan. Setuju? Dari kebiasaan akan melahirkan yang namanya karakter. Semakin sering kita ngelakuin, itu yang akan jadi karakter kita nantinya. Contoh, saya semakin sering bergosip, saya semakin sering ketemu sama teman-teman yang hobinya gibah, pasti itu akan jadi karakter kebiasaan kita. Oh, ngejulitin orang setiap hari. Dan biasanya orang yang gibah, orang yang ngejulitin orang setiap hari selalu negatif tinggi. Setuju? Nah, jadi dari kebiasaan itu bisa melahirkan yang namanya karakter. Dari karakter, jika diteruskan, akan menjadi yang namanya apa? Kepercayaan. Ya. Oke, so gini teman-teman. Apapun alasannya, ketika kita menjalin hubungan yang beda dengan beda kepercayaan, itu lambat laun akan mempengaruhi kepercayaan kita. Next, mau itu dibilang enggak kok kak, dia orangnya baik banget, bahkan dari semua orang yang aku temuin di gereja dia lebih baik. Wow, keren ya? Tapi ingat, gini, tadi saya bilang setiap tindakan itu melahirkan kebiasaan.
Dia kebiasaan melahirkan attitude, dan itu ujung-ujungnya akan mempengaruhi kepercayaan kita. So kita nggak bisa main-main sama hal yang kayak gini. Karena kenapa? Itu akan mempengaruhi dasar kepercayaan kita. Kebiasaan kita bersama dengan dia akan terus membentuk kita hingga menggoyahkan kepercayaan kita. Buktinya apa? Coba saat kita lagi dihajar sama masalah, saat kita lagi bete banget rasanya, bad mood banget, bad days banget, hari-hari yang kita lalui bad days, tapi kita ketemu sama seorang pangeran dari seberang yang begitu mempesona, baik sama kita. Dia perhatian sama kita. Di tengah-tengah perhatiannya dia, kita akan berkata, kok gak ada yang ngerti aku ya selain dia? Setuju gak? Pasti akan mempengaruhi kita. Ujungnya apa? Kita mulai membandingkan. Enggak, orang gereja gak lebih baik dari dia. Orang gereja gak lebih baik dari dia. Kayaknya aku mau coba deh belajar apa sih yang dia percayai. So, hati-hati jangan sampai terpancing. Karena kenapa? Gak cuma itu aja. Pasti kita juga akan, ketika kita dihadapi masalah, ketika kita mulai membanding-bandingkan, kita akan memulai dengan satu hal yang berbahaya, yaitu apa? Menyalahkan Tuhan terhadap keadaan kita. Mungkin ada lagi yang bilang gini, dia udah bilang kak, dia janji mau ikut agama aku kok. Ada nggak ya saya itu? Dari awal PDKT, iya, ntar aku ikut ke gereja, iya, tenang, aku nggak akan ganggu agama kamu, aku nggak akan ganggu kepercayaan kamu. Mungkin ada yang bilang kayak gitu sama kita, tapi dengar baik-baik, jangan sesat. Kenapa? Karena gini, kalau dia memang mau ikut Tuhan, biarlah dia ikut Tuhan karena dia percaya, bukan karena mau dekat sama kamu. Dia ikut Tuhan karena benar-benar percaya atau mau nyari kesempatan untuk bisa dekat sama kita. Itu beda banget. Karena kepercayaan lahirnya dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Kepercayaan munculnya dari dalam. Kita sekalipun nggak bisa mempengaruhi kepercayaan orang. Keputusan itu ada di dalam. Yang bisa kita lakukan apa? Membagikan kasih. Setuju? Yes. So, jangan sesat. Jangan mempermainkan yang namanya kepercayaan. Kalau memang dia mau percaya sama Tuhan, biarlah dia memulai mendekatkan diri dulu sama Tuhan. Biarlah dia menikmati Tuhan dulu sampai akhirnya dia memutuskan percaya, sampai dia memutuskan mau mengikut Tuhan. Baru yuk kita coba yuk introspeksi, emang kita bisa jadi pasangan atau enggak sih? Seharusnya begitu. Jangan diputer. Ya udah, kita jadian sambil kamu coba belajar. No. Ujungnya tetap gambling. Ada lagi mungkin yang bilang kayak gini, kak, tenang kak, iman aku tuh gak akan pernah goyah. Dari lahir saya udah Kristen. Dari lahir saya udah megang musik kak. Dari lahir saya udah jadi WL kalau perlu. Atau mungkin kita mau bilang, kak, saya ini anak pendeta. Dari lahir dengerinnya khotbah. Gak mungkin lah saya bisa pancing sampai kayak gitu-gitu. Stop. Kalau kamu masih suka jatuh bangun dalam dosa, jangan pernah bilang iman kita kuat. Kalau kita masih suka jatuh bangun, jangan pernah bilang iman kita gak akan pernah goyah. Karena ketika kita jatuh bangun, itu juga ada membuktikan bahwa iman kita masih bisa goyah. Setuju? Jangan pernah coba-coba sama dosa. Jangan dekat-dekat sama api kalau udah tahu itu berbahaya. Jangan coba-coba kalau udah tahu itu beracun.
Mungkin ada lagi yang bilang gini, ini yang paling awal mungkin. Tapi memang kenyataan ada banyak yang jalan kayak gini. Kak, ada kok pasangan yang beda agama tapi tetap langgeng sampai nikah, sampai tua. Yes, mungkin kita ada yang kayak gitu. Artis-artis mungkin juga ada yang kayak gitu. Tapi gini, saya mau bilang sama kita semua, kalau kamu benar-benar sayang sama pasangan kamu, pasti kamu peduli dengan kehidupan dan masa depannya. Yes, termasuk apa? Masa depan anak-anak kamu nanti. Karena gini, berbicara tentang kepercayaan itu gak cuma berbicara tentang kehidupan kita di sekarang, tapi what's gonna happen after life. Apa yang akan terjadi setelah kehidupan kita di dunia ini? Kalau kita benar-benar cinta sama orang itu, kalau kita benar-benar peduli sama orang itu, kita gak cuma memikirkan kesenangan kita di dunia ini bersama dengan pasangan kita, tapi kita juga akan memikirkan, bagaimana nanti kalau dia sudah meninggal? Masakan dia gak selamat? Bagaimana anak-anak saya nanti? Ya mungkin kita masih terlalu muda ya untuk mikirin kayak gitu ya. Tapi itu harus kita pikirin. Masakan kita udah nikah, yang satu ke gereja, yang satu ke wihara, yang satu atau misalnya ke masjid, atau dan lain sebagainya. Ujungnya anak disuruh ngapain? Milih? Oh ya udah terserah kamu, bebas pilih mau yang mana. No, kalau kamu benar-benar cinta sama keluarga kamu, kamu gak akan pernah membiarkan itu terjadi begitu saja. Setuju? Yes. Dan kedua, karena gini, kita gak bisa dalam satu perahu jalan kedua arah yang berbeda. Dalam pernikahan itu harus berjalan ke satu arah yang sama. Apa? Kita mau belah perahunya, yang terjadi apa? Tenggelam. Gak akan pernah bisa menjalankan perahu kedua arah yang berbeda. Dan yang satu agama saja itu masih bisa ribut, apalagi yang beda agama. Ngapain kita nyari masalah yang udah kita tahu itu masalah? Ngapain kita cari-cari? Mending kita berusaha mengecilkan semua masalah yang ada. Nah, kalau kita bicara soal tadi, dikatakan di ayat sebelumnya itu adalah mencari pasangan yang seimbang. Berbicara tentang seimbang itu berbicara tentang apa? Boleh next? Kunci dalam hubungan adalah kesepadanan, seperti yang tadi dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Kunci dalam suatu hubungan adalah kesepadanan. Bilang kiri kanannya kesepadanan. Kesepadanan itu berbicara tentang apa sih? Kesepadanan itu berbicara tentang 3 hal: iman, tujuan, dan nilai kehidupan. Ketika kita berbicara tentang iman, next. Iman itu berbicara tentang dasar percaya kalau Tuhan adalah sumber hidup kita. Yes. Jadi ketika kamu mau mencari pasangan, pastikan terlebih dahulu dia menjadikan Tuhan sebagai dasar hidupnya, sebagai sumber hidupnya. Atau dia, even dia Kristen sekalipun, even dia percaya sama Tuhan, percaya dalam tanda kutip, tapi kalau dia setiap harinya mengandalkan keluarganya sendiri, dia belum menjadi pasangan yang terbaik. Yang kedua, tujuan kita apa? Sama-sama mencintai Tuhan. Karena dalam cinta ada keintiman dengan Tuhan dan kehausan untuk bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, menjadi utuh dan penuh. So kalau kita punya tujuan yang berbeda, apalagi dengan pasangan yang beda agama, mana mungkin beda keyakinan bisa punya tujuan cinta sama Tuhan?
Udah jelas. Yang dia percaya, beda. Kenapa itu jadi penting? Karena gini, tanpa pasangan yang cinta sama Tuhan, nggak ada pasangan yang mau bertumbuh untuk menjadi serupa dan segambar sama Tuhan. Setuju? Ketika nggak ada pasangan yang mau bertumbuh serupa dan segambar sama Tuhan, apa yang terjadi? Kamu nggak pernah bisa menikmati Tuhan lewat kehidupan pasangan. Menikah itu bukan waktu yang sebentar, setuju? Itu bertahun-tahun, jelek-jeleknya sampai nanti keriput-keriputnya, kita menikmati bersama dengan pasangan kita, ya. Apalagi kalau kita nggak bisa menikmati Tuhan lewat kehidupannya, capek bro, capek banget. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu berbicara tentang apa? Back to Bible, kembali ke firman Tuhan. Loh, kitabnya aja udah beda. So udah pasti banget ya namanya pasangan beda agama itu gak sesuai sama kehendak Tuhan. Ada amin? Sampai sini setuju ya? Oke, puji nama Tuhan. Nah, yang seagama aja belum tentu sepadan dalam 3 hal ini. Apalagi yang beda agama. Come on. Jadi jangan coba-coba ya. Tapi bukan berarti gini. Saya nggak bilang gini. Kita nggak boleh berhubungan sama orang beda agama. No. Dari ayat tadi saya nggak bilang kalau kita nggak boleh berteman dengan yang beda agama. Justru berteman dengan beda agama itu harus wajib hukumnya. Kenapa? Karena mereka harus menikmati Tuhan lewat kehidupan kita. Itu panggilan kita di muka bumi ini. Supaya setiap orang boleh menemukan Tuhan lewat kehidupan kita. Supaya setiap orang boleh menikmati kasihnya Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat. Makanya kita nggak boleh mengelompok. Kita berdampak radikal di gereja, tapi kita nggak berdampak di luar sana. No. Kamu boleh membuka hati hubungan untuk orang-orang di gereja. Kamu boleh membuka hati untuk orang-orang yang seagama, sekepercayaan, tapi jangan pernah menutup pertemanan dengan orang-orang yang beda agama. Setuju? Yes. Tapi kalau tentang boleh next. Kalau tentang menentukan pasangan, ini baru kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh sembarangan. Karena kenapa? Pasangan punya level akses yang berbeda ke dalam hati kita. Bilang kiri kanannya. Pasangan punya akses yang berbeda ke dalam hati kita. Halo. Oke. Kalau mungkin ada baik, Kak. Kalau HTS aja gimana? Kan komitmen tanpa status, Kak. Gimana? Sama aja. Itu tetap sama. Kenapa? Kita menjadikan orang itu spesial dalam kehidupan kita, kan? Otomatis dia punya tempat yang spesial di hati kita. Kenapa sih? Gak boleh sembarangan. Saya selalu bilang sama teman-teman youth dimanapun itu, gak cuma di SK, jangan pernah main-main sama hati. Jangan pernah main-main sama hati. Boleh next? Even sama teman pelayanan sekalipun, even sama anak pendeta sekalipun, jangan pernah gampangan dengan masalah hati kalian. Kenapa nih? Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jaga, kita mau baca bareng-bareng ya? Yuk, Amsal 4 ayat 23 sudah tertulis. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari segala apa? Terpancar kehidupan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan yang bisa kita lakukan. Karena apa? Dari situ terpancar kehidupan. Artinya apa? Kita main-main sama hati kita, kita main-main sama kehidupan kita. Kita sedang main-main sama hidup hati kita. That's why gak boleh namanya tuh main-main sama hati.
mau itu anak pendeta sekalipun, mau itu pelayan sekalipun, mau itu apapun yang udah pernah dilakukan oleh lawan jenis kita, selalu uji terlebih dahulu. Apalagi dengan beda agama, itu udah pasti no. Makanya banyak orang begini, bisa luka, bisa punya luka yang dalam, kepahitan, dan ujung-ujungnya setelahnya misalnya dia patah hati, punya luka yang dalam, ujungnya akan apa? Memasang tembok, memasang duri, menjadi orang yang negatif thinking. Karena apa? Karena sembarang memberikan hati, sembarang orang. Tapi dengar baik-baik. Next. Ketika kita kasih akses hati kita sepenuhnya sama Tuhan, dengar baik-baik. Ketika kita, gimana sih cara kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Adalah ketika kita mau kasih akses hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Dengar baik-baik. Dia yang pastikan nggak ada yang bisa sembarang masuk hati kita. Setuju? Dia yang pastikan segala sesuatu yang masuk ke hati kita membawa kehidupan. Wow. Kalau kamu mau memastikan kehidupanmu baik-baik saja, kalau kamu memastikan kehidupanmu sehat, kalau kamu memastikan kehidupanmu bertumbuh, pastikan serahkan hati kita sama Tuhan. Biar Tuhan yang menentukan siapa yang bisa masuk ke hati kita. Next. Makanya kalau kamu mau dapat pasangan yang terbaik, kasih dan tenggelamin hati kita dalam-dalam di dalam hatinya Tuhan. Kenapa? Sehingga ketika ada orang yang mau akses hati kita, ketika ada orang yang mau berusaha mengakses hati kita, aku mau dapetin hati dia, udah cari perhatian kiri kanan, bergaya, pakai mercy mungkin, atau apapun usaha yang terbaik yang dilakukan. Kamu tetap gak bisa membayangkan hati saya sebelum kamu tenggelam ke hatinya Tuhan. Kamu mencari hati saya dalam-dalam di dalam hatinya Tuhan. Kenapa? Ketika dia tenggelam sama Tuhan, dia pasti menikmati Tuhan terlebih dahulu. Dia diubahkan dan Tuhan yang pastikan dia layak atau tidak untuk kita. Gak bisa sembarang. Mau dia udah jungkir balik atau ngapain sekalipun, ketika kamu tenggelam sama hatinya Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pasti dapat yang terbaik. Amin. Ya. Wow. Nah, next. Dan ini yang harus kita catat baik-baik. Ketaatan itu gak bisa ditunda. Bilang kiri kanannya, ketaatan gak bisa ditunda. Lebih kencang lagi, ketaatan gak bisa ditunda. Ketaatan tidak bisa ditunda. Ketaatan harus dimulai dari sekarang, dan ketaatan itu gak bisa ditunda. Kenapa? Kenapa demikian? Sekarang gini, saya coba kasih analogi. Saya berdiri di sini, oke? Saya punya tujuan hidup ke sana, ya. Saya punya tujuan hidup ke sana. Tujuan saya yang saya mau tuju itu di sana sebenarnya. Saya nego sedikit, nggak apa-apa lah, cuma berteman, PDKT doang, belok sedikit, masih bisa melihat sana kok, ya kan? Tapi apa yang kita lakukan kalau kita terus menjalani seperti itu? Kita jalan. 1 jam kita jalan, 2 jam kita jalan, 3 jam kita jalan. Saya nyampe ke sana. Tujuan hidup saya di sana. Tapi saya menegosiasi sama Tuhan, walaupun sedikit, saya bisa nyampe di sana. Saya nyampe. Kenapa? Ketika kita mulai menego sama Tuhan, walaupun cuma nego sedikit aja, Tuhan geser dikit deh. Saya jalan, tujuan saya sana. 3 jam saya berjalan, saya udah arahnya yang lain. Begitu juga dengan ketaatan. Ketaatan
nggak boleh sama sekali dinego. Kenapa? Ketika kita sedang menego ketaatan sama Tuhan, itu sama dengan kita sedang menego arah jalan kita, menego arah tujuan kita. Ujungnya apa? Kita nyasar. Setuju? Halo? Setuju? Oleh karena itu gini, nangkep gak tadi maksud analogi? Ya, jadi sekecil apapun kebenaran firman Tuhan jangan pernah dinegosiasi. Jangan pernah nego kebenaran sama Tuhan. Jangan pernah nego dosa sama Tuhan. Karena gini, kalau kita benar cinta Tuhan, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, dengar baik-baik, kita gak akan jual Tuhan demi orang lain. Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, kita gak akan jual Tuhan demi orang lain. Mungkin kita bilang saat ini, wah, saya selalu dengar kisah Yudas Iskariot, itu teganya luar biasa, sadis. Setiap hari udah sama Tuhan, setiap hari hidupnya bareng sama Tuhan, tapi dia bisa jual Tuhan demi 30 kepeter. Hei, dengar baik-baik, kamu hari-harinya juga ibadah, kamu hari-harinya juga doa sama Tuhan. Tapi ketika kamu memberi hati sama orang yang beda agama cuma gara-gara dia ganteng, itu sama dengan kita menjadi seperti Yudas Iskariot. Saya jual Tuhan untuk digantikan dengan cowok tampan yang entah bagaimana masa depannya dengan kita. So jangan bilang Yudas Iskariot itu jahat kalau kita nggak mengajak terlebih dahulu. Ingat baik-baik, waktu kita memutuskan untuk buka hati untuk pacar yang beda agama, kita sebenarnya sudah seperti menjadi Yudas Iskariot. Jadi pastikan jangan menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Bilang kiri kanannya, jangan menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin. Oke. Puji nama Tuhan, terus berkati. Saya undang pemusik maju ke depan. Haleluya. Kita mau sambil renungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mau bilang sama kita saat ini, yuk kita mau sama-sama renungkan. Mungkin di antara kita saat ini ada yang diam-diam sedang jatuh hati sama pasangan yang beda agama. Mungkin di antara kita saat ini ada yang diam-diam sedang gak cuma jatuh hati, tapi diam-diam sedang membangun hubungan sama pasangan yang beda agama. Saya mau ingetin buat kita semua, jangan ada yang ditutup-tutupi. Enggak Kak, saya takut ketahuan, saya takut dijudge. Mungkin ada yang merasa Kak, atau Kak, aku udah terlalu sayang banget sama dia, aku udah terlalu jauh, bahkan aku gak bisa ninggalin dia, aku sayang banget, udah terlalu banyak yang aku korbanin buat dia. Dengar baik-baik, yuk jadi apa adanya sama Tuhan. Yuk jadi apa adanya di gerejanya Tuhan, jadi apa adanya di rumahnya Tuhan. Cerita ke kakak-kakak rohani, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kenapa? Gereja ada bukan untuk orang yang sempurna, tapi gereja ada untuk orang-orang yang butuh Tuhan. Dengar baik-baik, gereja ada bukan untuk orang-orang yang sempurna. Justru di gereja ini tempat sampah diubahkan menjadi berkah. Di tempat ini orang yang gak layak dijadikan layak, orang yang gak sempurna dijadikan sempurna. That's why jangan ada yang ditutup-tutupin. Karena kenapa? Ketika kita menutup-nutupi, kita gak akan pernah sembuh. Dengar baik-baik, saya yakin dan percaya gereja Tuhan mau dimanapun itu, kita mau sama-sama belajar untuk gak jadi hakim, dan kita mau sama-sama bertumbuh saling nopang
Karena gini, kalau Tuhan yang bisa ditukar sama warisan sama anak bungsu, tapi masih mau menerima si anak bungsu. Kalau Tuhan yang dikhianati sama Yudas dan juga Petrus dan bahkan diludahi sama orang-orang, tapi masih mau bisa nebus dosa kita semua. Tuhan yang sama ada buat kita. Tuhan yang sama mau berjuang buat kita. So teman-teman, jangan pernah bilang gak bisa, jangan pernah tutup-tutupin. Yuk sama-sama kita mau pulih sama Tuhan. Ada amin? Karena sadari satu hal, saat kita menikmati kasihnya Tuhan, kita akan sadar kalau kasih Tuhan lebih dari cukup. Kita gak akan bucin sama pasangan kita, karena kita tahu kasih sudah cukup sama kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan semua kasih yang manusia bisa berikan. Dan dalam satu ayat dikatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Wow. So, jangan pernah berhenti untuk terbuka. Yuk mari sama-sama pastikan kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita memastikan kita mau jaga kehidupan kita dengan segala kewaspadaan. Kita mau jaga hati kita mau taruh di dalam hatinya Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang boleh menemukan Tuhan terlebih dahulu sebelum menemukan kita. Yes. Yuk mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau akan pujian yang tadi lagi. Yesus. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Sehingga kita bangkit berdiri, angkat pujiannya lebih sungguh lagi. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau Kau tidak sempurna, tak sempurna, tak pernah. Lebih sungguh lagi katakan pujian di atas dia karena ku panggil Kau. Makanya kami gak boleh sembarangan kasih hidup kami sama orang lain, karena kami miliknya Tuhan. Saya mau nyatakan itu pada sore hari ini. Kami miliknya Tuhan. Gak boleh sembarangan orang punya kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang boleh memberikan akses buat setiap orang ke dalam kehidupan. Yes, thank you Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengucap syukur Kau atas setiap kami Tuhan untuk memanggil Kau Bapa. Mengucap syukur Engkau boleh menjadi Bapa kami yang menjaga kehidupan kami, sehingga gak sembarangan orang boleh menyentuh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami.
Tapi kami pastikan kamu bangun satu komitmen Tuhan. Kami nggak mau sembarangan memberikan hati Tuhan. Kami nggak mau sembarangan Tuhan. Karena hati kami sudah ada sama Tuhan. Hati kami miliknya Tuhan. Mari ya Bapa, penuhi kami dengan kasih-Nya Tuhan, supaya kami gak menjadi bucin sama orang lain. Penuhi kami dengan kasih-Nya Tuhan, supaya kami gak bergantung sama kasih-Nya orang lain. Penuhi kami dengan hati-Nya Tuhan, supaya kami boleh peroleh hati yang penuh fokus sama Tuhan. Karena kami tahu pasangan yang terbaik hanya dari Tuhan. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kembali kami diingatkan tuh, kami ini milik-Mu Bapak. Maka itu adalah kami menjaga setiap kehidupan kami, tidak sembarang orang, tidak kepada hal yang percuma yang kami berikan Tuhan, tapi biar yang datang daripada Tuhan, itu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, dan juga Bapak di kesempatan pada sore hari ini tuh, kami berkumpul bersama-sama Tuhan dari Bekasi, SDN Bapak, bahkan dari Remaja Mitra 1 Tuhan. Bukan satu kebetulan kami ada depan ini Tuhan, tapi ini sebuah kegerakan di mana kami saling satu unity Bapak. Tidak terpisah oleh jalan, tidak terpisah oleh tempat, tapi biarlah kami saling bisa mendukung, mensupport, mendoakan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi tugas amanat setiap kami Tuhan, supaya banyak anak-anak muda dimenangkan di kota-kota di mana kami berada Tuhan, akan terjadi selalu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Baik. Pada kesempatan kali ini, sekaligus dengan acara yang spesial dari kami Light of Generation, kami akan melakukan pentahbisan untuk pengurus tahun yang baru. Untuk itu saya undang Ketua Arvid, Evelyn, dan Stephen, Praise and Worship, Ariel, Jason, Service and Hospitality, Angel, Vika, Julius, Ferry. Acara Nika, Renata, Keisha. Administrasi Evelyn Ayudia. Dan Kepala School kita Reza Gilang. Saya persilakan untuk maju ke depan, dan saya undang hambanya Pendeta Yosef Antonius sekaligus Youth Pastor Light of Generation Yosua Immanuel untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Tuhan, jadi aku berjalanmu untuk memuliakan aku. Dan apa kami berdiri diriku,
Greetings, shalom, shalom, shalom. Ya, hari ini kita akan mendoakan buat pengurus inti dari Life of Generation Teens. Ini PR kita semua, tapi tetap harus ada yang concern. Nah, buat pengurus yang akan didoakan, firman Tuhan berkata dengan baik ya. Siap? Duduk bersama-sama, melayani ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Kalau pengurus mengatakan ini pekerjaan baik. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Perhatikan, pekerjaan baik ini dikatakan, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, yang mengatakan amin. Jadi Pak pengurus, di hadapan Tuhan kalian sedang dipercayakan yaitu pekerjaan yang baik. Amin. Jadi sebagai pengurus LOD di sini, ini pekerjaan yang baik. Dan Tuhan katakan, waktu kau melayani kami melihat rekan-rekan ini, ya, supaya mereka bisa beribadah dan katakan, jangan sampai mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, maka buatlah satu ibadah yang memuliakan Tuhan, tapi juga menarik dan menjadi berkat. Sebab itu kalian sebagai pengurus dekat dengan Tuhan, satu dengan yang lain, berdoa dan buatlah pertemuan-pertemuan yang membayar. Sebab ini semua adalah pekerjaan baik. Amin. Nah, buat rekan-rekan yang lain juga, yang di depan kalian adalah anak-anak remaja yang terpilih, mereka juga perlu didoakan agar dapat menuntaskan pekerjaan yang baik ini. Yang mau semua katakan amin. Yuk kita berdoa mereka dalam pengurapan Tuhan turun atas kalian semua. Mari anak-anak kita semuanya yang di depan pengurus angkat dua tanganmu, minta biar roh Tuhan yang mengurapi kalian. Bapa Surgawi, berikan kemampuan anak-anak pengurus daripada LODPC itu satu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sangat ilahi yang sedang mempersiapkan rekan-rekan remaja yang baik, yang dengan hati kalian dan kerinduan kalian Tuhan melengkapi di dalam nama Yesus. Kudus yang melengkapi dengan hikmatnya daripada Tuhan yang mengajar dan memampukan mengingatkan segala perkara-perkara yang baik dan berpimpin untuk diberkati sehingga setiap pekerjaan tanganmu hikmat dan akal budi di dalam pekerjaan yang baik turun atasmu di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memurah, memberikan kemampuan untuk kerjasama, saling menasihati, melengkapi, dan memberikan yang terbaik. Satukan mereka Tuhan bersama dengan Youth Pastor Yosua dan Hemas dan seluruh tim pengerja yang ada. Terlebih Tuhan anak-anak remaja bersama dengan Life of Generation, baik dari youth, teens sampai kids, sungguh-sungguh dipersatukan dan diserahkan akan pengurus yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tunaikanlah, tuntaskanlah tugas panggilan layanmu dalam pekerjaan yang baik ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan kita
waktu dan tempat dipersilakan. Shalom guys. Shalom. Oke, sebelum offering time, aku mau tanya dulu, hari ini kalian merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa? Wow, luar biasa dahsyat. Aku percaya banget waktu tadi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan mengalir di tempat ini, ada di tempat ini teman-teman. So, aku percaya hadirat itu ada karena ada korban. Ada amin teman-teman? Korban akan selalu menarik hadirat Tuhan di tempat ini. So, kenapa ada korban? Karena banyak orang-orang, banyak teman-teman kita yang memberikan hatinya, tenaganya, waktunya, pikirannya untuk ada di tempat ini untuk melayani kita semua. So, teman-teman, kita mau sama-sama angkat jempol kita dan say thank you buat volunteer kita yang luar biasa hari ini. Boleh? Boleh ya? Kita angkat jempolnya, kita mau sama-sama bilang thank you dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Thank you volunteer. Kalau semangat sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Thank you volunteer. Yay. So guys, it's offering time. Yang excited untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan boleh angkat tangannya? Wow, luar biasa semuanya ya. Oke, so teman-teman di masa ini mungkin adalah masa yang nggak mudah buat kita semua, karena kebanyakan orang sulit dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena kita merasa selalu berkekurangan. Ada yang sama mungkin kayak aku tadi sebutkan. Ya, nggak apa-apa. Oke, so teman-teman, aku percaya banget kita sebagai anak-anaknya Tuhan, dan kalau percaya hati kita berbeda ya, kita harus bisa memberikan respon yang berbeda karena God is giver. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, teman-teman, Tuhan adalah pemberi. Dan yang kedua, salah satu karakter Bapa di surga itu adalah kemurahan hati. Lukas 6 ayat 36 berkata demikian, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, aku percaya ini momen kita memberikan yang terbaik buat Tuhan adalah momen kita untuk melatih iman dan melatih iman kita dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita terus kita nih harus terus mengejar keserupaan karakter kita dengan Bapa di surga dalam hal memberi dengan murah hati. So teman-teman, di momen ini mungkin banyak yang menahan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. So sebagai anak-anak Tuhan, kita mau sama-sama berikan yang terbaik. Kita mau sama-sama murah hati dalam memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan ayat terakhir untuk offering message hari ini ada di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan menoleh kemurahan. Aku percaya kemurahan hati kita akan menarik kemurahan hati Bapa di sorga. So teman-teman, siap untuk memberi dengan kemurahan hati? Amin. Oke, mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu Tuhan. Kami bisa memberi yang terbaik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik dengan murah hati Tuhan. Semoga apa yang kami bisa berikan hari ini untuk Tuhan bisa menarik kemurahan hati Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mungkin ada pengumuman dari yang lagi. Terima kasih. Oke, ada beberapa pengumuman teman-teman yang bisa diperhatikan. Ini suara mic-nya apa gak bagus ya? Cek. Nah, oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa di pada hari ini. Wow, 3 gereja jadi 1. Mungkin next time kita bisa yang ke Bekasi ya, bisa diatur. Tapi ini bukan sebuah kebetulan, sekali lagi bahwa ini menggambarkan sebuah kesatuan, gitu ya. Bahwa kita melayani Tuhan untuk jiwa-jiwa tidak bisa seorang diri. Kita butuh rekan, kita butuh support, kita butuh doa. Walaupun mungkin berbeda tempat, tapi yang namanya doa, dukungan pasti akan selalu sampai. Karena doa orang benar besar kuasanya. Oleh karena itu, hari ini puji Tuhan ada dari SGen, benar ya? SGen.
Betul ya, bisa lambaikan tangannya dong. Oke, kita tepuk tangan yang luar biasa. Luar biasa. Satu tim, bahkan lebih, bukan satu tim doang ya. Semua ibadahnya pindah gitu ya. Nah, luar biasa melayani tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat datang di Kota Karawang. Mungkin ada yang pertama kali ke Karawang, nah inilah Kota Karawang. Mungkin nanti pulang bisa minta antar keliling-keliling gitu ya. Keliling-keliling alun-alun biar tahu Kota Karawang seperti apa. Ditunggu kehadiran selanjutnya. Jangan kapok. Biarlah jadi rumah, karena saya dengan Pastor Hendra dengan Pastor Angel juga kita keluarga. Jadi kalian juga adalah keluarga kita ya. Jadi jangan merasa berbeda, sering-sering main. Apalagi kalau lagi mampir ke Kota Karawang, kontak aja ke Cilasya atau ke Popo. Oh, numpang lewat. Oh silakan gitu ya. Oke, lalu ada dari GBI Mitra 1, bisa lambaikan tangannya. Selamat datang juga. Wah, ini udah berapa kali berarti ya? Sekali kesini. Untuk ibarat itu sekali ya. Tapi kemarin sempat retreat, sempat apalagi konser ya. Mungkin next time retreat kita bisa gabungan 3 gereja, biar kita bikin KKR di tempat retreat ya. Oleh karena itu, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di tempat ini dengan luar biasa. Jarak yang cukup jauh tapi tidak menjadi penghalang untuk kita bisa sama-sama beribadah. Next time undang yang di Kota Karawang supaya kita juga bisa main ke Bekasi, oke? Lalu minggu depan kembali kita ada ibadah. Oh, saya ternyata khotbah ya. Tetap dalam nuansa romantis walaupun bukan bulan Februari, karena kita akan berbicara tentang hubungan. Ya hubungan cuma satu doang kayaknya. Gila udah lebih dewasa, butuh cepat-cepat punya hubungan yang intim kayaknya. Oke, kita akan belajar tentang love language antara satu dengan yang lain, atau bagaimana bahasa Tuhan, bahasa cinta Tuhan pada kita semua. Karena kan kita bertanya ya, Tuhan cinta nggak sih sama saya? Tuhan tuh sayang nggak sih? Karena kita nggak mengerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah tanda cinta Tuhan. Oleh karena itu minggu depan kita belajar lebih dalam lagi supaya kita lebih mengerti lagi, tidak gampang miskomunikasi. Oke, lalu hari Kamis tetap ada latihan kan? Oke, Kamis akan tetap ada latihan bagian ini melayani jam 6:30 malam. Jadi hadir di tempat ini setiap hari Kamis buat teman-teman yang rindu untuk melayani dari musik, LCD, usher, singer, WL, sound system, semuanya. Mumpung masih ada yang mau mengajar, ya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya supaya sama-sama kita melayani. Oke, lalu selamat bekerja bagi teman-teman yang tadi sudah doakan. Berarti ini waktunya kalian yang lebih sungguh lagi melayani Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain, volunteer yang lain. Semangat, walaupun mungkin ini pengalaman pertama punya tanggung jawab di gereja gitu ya, bukan berarti kalian tidak bisa. Melangkah bersama dengan Tuhan, percaya Tuhan akan mampukan. Gak ada kata tidak bisa kalau yang Tuhan yang tunjuk. Oleh karena itu semangat ya, jangan malu bertanya. Oke, kita punya kakak-kakak yang sudah lebih dulu melayani kalian. Ini waktunya kalian melayani adik-adik kalian dan persiapkan generasi yang selanjutnya. Oke, selamat bertugas, selamat melayani, selamat mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan Yesus akan menyertai. Ada lagi pengumuman terakhir? Udah, kalau begitu kita bangkit berdiri, teman-teman. Kita mau akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Di kesempatan yang indah kami berkumpul. Biarlah Tuhan ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan pakai di masa muda kami adalah masa muda yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan, dan kami juga semakin lebih bijaksana lagi Tuhan dalam memilih. Kami tahu Bapak, di usia-usia muda kami mulai banyak kerinduan, keinginan untuk menyukai lawan jenis kami Bapak. Tapi ketika kami mendengar firman Tuhan, kami gak mau menyadari Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap taat. Dari hal yang terkecil, kami
Ajar kami supaya kami tidak salah pilih Tuhan. Ajar kami supaya kami juga tidak tergoda oleh tipu muslihat. Ajar kami supaya kami bisa menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami di tangan Tuhan. Dan kami ingin belajar taat. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, kalau memang ini bukan yang terbaik, berikan kami keberanian untuk menolak itu semua Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Hendra, Tuhan yang sudah menjadi berkat. Kami percaya Bapak bisa luar biasa. Bapak akan lebih dahsyat lagi Tuhan. Hikmat balik kebijaksanaan datang daripada Tuhan melimpah. Berkati pekerjaan, keluarga, istri dan anak Bapak. Biarlah perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan sungguh melimpah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih setia Tuhan yang luar biasa, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah keluarga kecil ini Tuhan menjadi keluarga yang berdampak, menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk komunitas yang ada Bapak, di mana mereka kembali pakai secara luar biasa, pakai secara dahsyat. Membesar kapasitas komunitas ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh banyak pekerja. Karena penuai akan semakin banyak, jiwa-jiwa akan semakin banyak. Oleh karena itu persiapkan terus Tuhan, baik untuk SDN Bapak, baik untuk mitra satu, bahkan untuk kami semua yang di tempat ini. Perlengkapi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi ketika kami berserah kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan, yang tidak mudah menjadi mudah, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kami punya Allah yang hebat. Oleh karena itu perlengkapi kami dan pakai kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk ibadah yang sudah berjalan dengan baik Tuhan. Ini saatnya kami berpisah satu dengan yang lain. Jagain kami, lindungi kami Tuhan, sehingga kemanapun kami melangkah selanjutnya ada perlindungan kasih setia Tuhan. Dan kami siap menerima berkat Tuhan. Kita bisa angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkan hati dengan sungguh. Bapak mau melihat tangan-tangan yang terangkat dan hati yang terangkat pada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami, melimpah-limpah Bapak. Biarlah berkat kasih setia Tuhan menyertai setiap sekolah, setiap kuliah, setiap pekerjaan mereka, setiap rumah tangga mereka. Kami percaya Bapak, tidak ada satu pun yang terlewat oleh berkat kasih Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah Engkau akan mendapati kami semua menjadi umat yang layak. Ketika Tuhan datang ke kedua kalinya, Kau mendapati kami siap untuk sama-sama terangkat masuk dalam kerajaan Allah dan memerintah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat bersaat teduh. Kita foto bersama ya. Nah, di sini kita foto bersama. Boleh teman-teman kita kumpul semua di depan.